putus. Kamu tidak mau sholat, putus hubungan antara orang tua dengan anak, putus hubungan antara suami dengan istri. Kalau sudah meninggalkan sholat, bukan main-main perkara sholat ini. Sebab kita tidak mau dekat dengan orang yang dilaknat oleh Allah, tidak mau dekat dengan orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk orang yang menentang, yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Dan kita tidak rela orang yang memberontak, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala pun menegur di dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan temukan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka mengasihi bersayang-sayangan dengan orang yang menentang kepada Allah Ta'ala, dengan orang yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala depan mata dia, walaupun orang itu ayahnya sendiri, atau anaknya sendiri, atau saudaranya sendiri, atau kerabatnya sendiri. Mereka orang-orang yang semacam ini, yang tidak mengasihi, yang tidak bersayang-sayangan, yang tidak menjilat terhadap musuh-musuhnya Allah, mereka itulah mukmin yang sejati, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam barisannya Allah, dalam kelompoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barisannya Allah. Mereka senantiasa menang, mereka senantiasa berjaya, mereka tidak akan pernah merugi. Tidak rugi, oh saya tapi buang anak, oh saya tapi putuskan keluarga, oh saya tapi putuskan istri. Tidak rugi. Orang yang ada di dalam barisannya Allah, mereka adalah selalu menang, mereka adalah selalu berjaya. Artinya manakala tugas kita mendidik mereka, tugas kita menghimbau mereka, tugas kita untuk menegur mereka, itu tugas kita. Jalankan tugas kita dulu, jangan kita berpikiran terlalu jauh. Jalankan tugas kita tegur, kita nasihati, kita bimbing, kita ajak, kita tanamkan kecintaan untuk sholat, kecintaan kepada Allah di dalam hati mereka. Bangkitkan kecintaan ini dalam hati mereka, maka barulah insya Allah akan tertanam. Barangkali kalau mereka tidak mendengar nasihat itu sekarang, mungkin esok mereka akan mendengarnya. Esok tidak mendengar, mungkin lusa mereka akan mau menerimanya. Lusa tidak mau mendengar, mungkin minggu ini atau minggu depan atau bulan ini atau bulan depan. Jangan pernah berhenti dalam menegur, dalam menasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, dalam membimbing keluarga kita. Sebab orang yang tidak sholat di dalam rumah bawa sial. Orang yang tidak sholat di dalam rumah membawa laknat. Orang yang tidak sholat di dalam rumah membawa sial bagi rumah, bagi penghuni rumah tersebut, membuat rezeki tidak berkah, rumah tidak berkah, semua menjadi gundah. Orang yang tidak sholat menjadi temannya syaitan. Dia pulang ke rumah, dia bawa syaitan di dalam rumah kita. Itu yang membuat kehancuran dalam rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik.